President Trump has widened the global trade war he started since ripping off the United States. You're talking about a 10% baseline tariff on all imports crossing U.S. borders. For decades, our country has been looted, pillaged, raped, and plundered by nations. Perdagangan internasional sedang tegang. Ini terjadi pasca kebijakan tarif besar-besaran yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada April 2025. It was a business that we used to dominate. We used to dominate it totally. Indonesia dikenai tarif sebesar 32%, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan beban tarif tertinggi ke-8 di dunia. Imbasnya langsung terasa. Permintaan melemah, industri padat karya mulai melambat, dan ribuan tenaga kerja menghadapi ketidakpastian. Nilai tukar rupiah yang ikut terpukul memperbesar tekanan ekonomi. Belakangan, sikap Trump melunak. Amerika memberikan jeda 90 hari sebelum memberlakukan tarif resiprokal. Trump juga membuka ruang dialog dengan Tiongkok. Tapi situasi belum aman. Penundaan ini lebih sekadar jeda taktis, bukan tanda berakhirnya ketegangan. Nah, perusahaan-perusahaan global langsung bereaksi. Ada yang menaikkan harga, memindahkan pabrik, bahkan merumahkan pekerja. Apple, Nike, dan Boeing melakukannya. Ini bukti bahwa tidak ada yang kebal terhadap perang tarif. Perusahaan-perusahaan di Indonesia pun harus segera mengatur strategi dan mengambil aksi yang tepat. Apa aja tuh? Nah, yuk kita cari tahu. April 2025, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor besar-besaran. Semua negara dikenai tarif dasar 10%. Tapi ada tambahan tarif lebih tinggi tergantung asal barangnya. Kebijakan ini disebut sebagai langkah memperkuat ekonomi dalam negeri dan menjaga ketersediaan lapangan kerja bagi warga Amerika Serikat. Namun, Trump seperti memukul genderang perang. Sebab imbasnya perdagangan global jadi terguncang. Indonesia juga terdampak. Dari 180 negara, Indonesia menempati posisi ke-8 dengan tarif sebesar 32%. Artinya barang asal Indonesia akan lebih mahal di pasar Amerika. Ini akan mempengaruhi ekspor dan melemahkan daya saing produk nasional. Sebab ketika sebuah produk dihargai $10 misalnya, dan juga dikenakan tarif 20%, maka akan ada biaya tambahan $2,5. Belakangan, per 9 April, sebagian tarif ditunda 90 hari. Kecuali bagi China, penundaan itu tidak berlaku. Bahkan belakangan, Amerika justru menaikkan tarif barang-barang China menjadi 125%. Ketegangan dagang antara keduanya semakin memanas. Indonesia, juga negara-negara lain, harus bersiap-siap menghadapi dampaknya. Trump berusaha supaya ekonomi negaranya bangkit. Dia ingin industri dalam negerinya terlindungi dari gempuran barang impor. Dia melihat tarif adalah salah satu alatnya. Dia percaya tarif bisa mendorong warganya kembali membeli produk lokal, sekaligus menarik investasi dan mempersempit kesenjangan ekspor dan impor. Bahkan Trump yakin tarif bisa menjadi sumber pemasukan utama dan menggantikan pajak penghasilan. Trump juga melihat negara-negara lain sudah terlalu lama meraup untung dari Amerika Serikat. Padahal imbalannya tidak setimpal, begitu menurut Trump. Jadi tarif tinggi dia tetapkan sebagai bentuk hukuman bagi perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang di luar Amerika. Di pihak lain, kebijakan ini menjadi insentif bagi perusahaan-perusahaan yang kembali berproduksi di dalam negeri. Sebetulnya, kebijakan Trump berdampak negatif juga pada ekonomi Amerika. Perusahaan-perusahaan Amerika terguncang, Apple misalnya. Mereka berpotensi kehilangan $300 miliar dalam sehari. Maklum, sebagian besar perangkat Apple diproduksi di China, India, dan Vietnam yang kini dikenai tarif yang tinggi. Begitu juga Amazon, mereka berpeluang kehilangan sekitar $190 miliar. Banyak dari produk di platformnya didatangkan dari China. Lalu juga Nvidia, nilainya anjlok setelah fasilitas produksinya di Taiwan dikenai tarif. Para investor mencemaskan lonjakan harga barang dan konsumen menahan belanja. Maka serempak saham perusahaan-perusahaan teknologi besar jatuh. Penurunan nilai saham juga dialami Gap dan Levi's. Sementara itu Nike ikut terpukul karena mayoritas sepatunya dibuat di Vietnam, China, dan Indonesia. Di industri perjalanan, Boeing terpaksa menanggung kenaikan biaya produksi. Ini akibat berakhirnya kesepakatan bebas tarif. Di samping itu, harga pesawat juga bisa naik dan maskapai harus menyesuaikan harga tiket. Perusahaan kapal pesiar Norwegian dan Carnival juga berpotensi kehilangan miliaran dolar. Karena wisata internasional kan jadi berkurang. Disney terimbas dan sahamnya melemah. Bahkan sektor keuangan pun ikut terguncang. American Express, Goldman Sachs, dan juga Morgan Stanley mengalami penurunan nilai yang signifikan.
para nasabah takut akan terjadi resesi dan menurunnya aktivitas bisnis secara global. Banyak perusahaan sudah bertindak. Mereka umumnya menaikkan harga produk. Conagra Brands misalnya, perusahaan saus dan makanan kaleng ini mempertimbangkan kenaikan harga. Bahan-bahan produknya seperti kakao dan baja kaleng terkena tarif yang tinggi. Volkswagen juga menambahkan biaya pada mobil-mobil buatan luar negeri. Sedangkan di sektor retail, Best Buy, Target, dan juga Walmart mulai menyesuaikan harga. Banyak barang elektronik dan produk segar yang mereka jual adalah impor. Produsen alat rumah tangga Stanley Black & Decker juga mulai menyusun strategi baru. Mereka berencana mengubah rantai pasok dan menaikkan harga. Meskipun efeknya mungkin baru terasa beberapa bulan ke depan. Beberapa perusahaan lain memilih jalan yang sulit. Mereka mengurangi tenaga kerja. Stellantis, produsen merek Jeep dan Dodge, menghentikan sebagian produksinya di Meksiko dan Kanada. Operasionalnya tidak lagi efisien karena permintaan pasar yang menurun. Tindakan ini berdampak langsung pada 900 pekerja di pabrik-pabriknya di Michigan dan Indiana. Mereka dirumahkan. Perusahaan lain memboyong produksi mereka dari negara-negara yang terkena tarif tinggi. Apple misalnya, supaya tidak kena tarif, mereka menerbangkan ribuan iPhone dari India ke Amerika Serikat dalam waktu 3 hari. Begitupun perusahaan mainan MGA Entertainment. Mereka mempercepat pemindahan produksi dari China ke India, Vietnam, dan Indonesia. Mereka juga berencana menaikkan harga jual ke pengecer. Strategi serupa dijalankan oleh Mattel, pembuat boneka Barbie. Bahkan mereka berencana menutup salah satu pabriknya di China. Keputusan Trump memunculkan sesuatu yang sudah pasti. Kebijakan bisa tiba-tiba berubah, disusul kemudian tindakan balasan negara lain. Dunia bisnis kini bergerak dalam ketidakpastian. Tidak ada lagi pilihan bagi pengusaha kecuali bertindak cepat. Mereka membentuk tim khusus, mengambil keputusan cepat dan mulai mengatur ulang alur produksi. Semua dilakukan untuk bisa tetap berjalan tanpa terbebani tarif berlebih. Kita melihat adanya sebuah kesadaran baru di kalangan pengusaha. Bahwasanya bertahan di tengah ketidakpastian butuh strategi yang lebih luas, bukan sekedar efisiensi biasa. Langkah paling nyata diantaranya adalah mengubah cara kerja rantai pasok. Perusahaan menyusun ulang alur barang agar bisa menghindari tarif. Mereka juga harus mengatasi sensitivitas konsumen soal kenaikan harga. Karena itulah permainan menjadi lebih rumit. Kalau perusahaan menaikkan harga padahal pesaingnya tidak, pasar bisa langsung hilang. Makanya di samping menghitung biaya, perusahaan juga harus membaca situasi. Lalu menilai mana yang paling rentan dan kapan harus mengambil langkah. Juga perlu disadari bahwa ini bukan krisis sesaat. Ini adalah perubahan landscape. Terlalu berisiko kalau perusahaan tergantung pada satu negara seperti China. Maka akan muncul gelombang relokasi, pembentukan jaringan baru, dan pembangunan ulang struktur produksi yang lebih tersebar dan fleksibel. Tindakan ini bukan hanya untuk menghindari tarif, melainkan untuk menciptakan sistem yang tahan banting. Ini soal kendali atas pasokan, harga, dan arah strategis. Ini kendali untuk menghadapi situasi dunia yang tidak lagi mudah diprediksi. Dampak kenaikan tarif 32% bagi Indonesia langsung terasa. Barang-barang seperti pakaian jadi, alas kaki, dan furnitur harus bersaing dengan harga lebih mahal di pasar Amerika. Akibatnya permintaan menurun dan pabrik-pabrik mulai berhitung ulang. Ribuan pekerja yang bergantung pada sektor padat karya menghadapi ketidakpastian. Di sisi lain, nilai tukar rupiah pun ikut terguncang. Ini menunjukkan betapa rapuhnya posisi Indonesia ketika ada tekanan dari luar, terutama dari negara yang menjadi pasar utama ekspor. Untuk itu kita perlu mencermati sebuah pelajaran menarik dari Vietnam. Amerika dan China pernah saling berbalas tarif pada tahun 2019. Ketika itu Vietnam bisa menggantikan posisi China di pasar Amerika. Mereka juga menyambut masuknya investasi dari perusahaan yang ingin menghindari tarif tinggi. Vietnam membuat iklim investasi lebih cepat, mudah, dan stabil. Nah, itulah cermin bagi kita Indonesia. Kita punya sumber daya, mulai dari mineral, logam, hingga komoditas hijau yang dibutuhkan dunia. Tetapi kalau regulasi dan percepatan izinnya tidak pasti, peluang itu akan bisa hilang, direbut tetangga yang lebih siap dan sigap. Indonesia bisa mengisi ruang kosong yang ditinggalkan produk-produk Tiongkok. Banyak perusahaan Amerika yang butuh masuk lebih kompetitif dan bebas dari konflik politik. Dengan pakaian, sepatu, serta peralatan elektronik ringan, Indonesia berpotensi menggantikan produk China. Apalagi Indonesia cenderung kooperatif dalam hubungan dagang dengan Amerika. Ini bisa menjadi pintu masuk untuk membangun kepercayaan dan kerjasama yang saling menguntungkan.
Tetapi diversifikasi pasar ekspor tetap penting. Ketika pasar Amerika melemah, ada peluang terbuka di Eropa untuk produk tekstil dan furniture. China untuk hasil pertanian, India untuk kopi dan rempah, sedangkan Timur Tengah dan Afrika untuk berbagai produk manufaktur dan makanan. Langkah konkret lainnya adalah mendorong penggunaan bahan baku lokal melalui insentif. Lalu mengembangkan industri hilir agar nilai tambah tetap menyangkut di dalam negeri. Berikutnya, berilah pelaku industri lokal kemudahan pajak serta subsidi. Semua itu harus ditopang infrastruktur logistik yang efisien, bukan dengan tekanan kebijakan penghematan yang menghambat distribusi. Kini saatnya perusahaan-perusahaan Indonesia membaca ulang kekuatan dan kerentanan masing-masing. Seberapa besar ketergantungan pada pasar Amerika dan apakah posisinya masih kompetitif? Dari situ ambil keputusan apakah perlu menahan harga agar tetap bersaing atau menyesuaikan desain dan spesifikasi produk agar lolos dari kategori tarif tinggi. Apakah perlu mencari pasar baru? Langkah-langkah tersebut harus dilakukan dengan cermat, berbasis data, dan berdasarkan tren global. Berikutnya, perusahaan perlu bertindak konkret dan gesit. Diversifikasi bahan baku bisa jadi solusi awal, lalu pertimbangkan penyesuaian proses produksi agar lebih efisien dan lebih tahan terhadap fluktuasi tarif. Kenaikan harga harus disampaikan dengan cara yang tepat. Sekarang, komunikasi dengan pemasok dan pembeli menjadi bagian dari strategi, supaya tekanan bisa dibagi merata. Untuk jangka panjang, perusahaan Indonesia harus bergerak melampaui respons jangka pendek. Keputusan strategis perlu didukung sistem organisasi yang lincah, jaringan produksi yang tersebar, dan juga kemampuan adaptasi yang tinggi. Keputusan harus dibuat cepat dan akurat memanfaatkan data. Dalam skala lebih luas, suara kolektif dunia usaha juga perlu diperkuat agar kebijakan nasional benar-benar mencerminkan kebutuhan industri. Walaupun belakangan ini Trump menunjukkan sikap melunak, bukan berarti kita ada dalam kondisi aman. Kebijakan Trump kerap berubah cepat. Retorikanya tetap keras terhadap negara-negara mitra dagang. Berarti sangat terbuka peluang kembalinya eskalasi. Dunia tetap dibayang-bayangi kejutan-kejutan baru yang tak kalah mengganggu. Kebijakan seperti pembatasan ekspor strategis, sanksi lintas sektor, atau kebijakan proteksionis lainnya bisa muncul sewaktu-waktu. Jadi ketidakpastian bukanlah pengecualian, melainkan pola baru dalam dinamika ekonomi global. Dalam gelombang perubahan besar yang dipicu oleh tarif Trump, ada 3 pelajaran penting yang bisa kita petik. Pertama, ketergantungan pada satu pasar menyempitkan daya tawar. Ada risiko ketika kita tergantung hanya pada satu pasar sebagai tumpuan utama penjualan. Perusahaan akan kehilangan fleksibilitas dalam menghadapi tekanan eksternal seperti tarif tinggi. Kebijakan tarif dari Amerika Serikat menunjukkan ketergantungan seperti ini berisiko terhadap pendapatan, juga memperlemah posisi tawar terhadap pembeli dan mitra dagang. Maka perusahaan perlu aktif dan terencana mendiversifikasi pasar. Tim ekspor harus mengidentifikasi ceruk pasar baru, lalu menjalin kemitraan alternatif. Berikutnya, sesuaikan spesifikasi produk agar sesuai standar dan selera berbagai pasar. Lalu kalibrasi ulang strategi pemasaran internasional supaya perusahaan tidak lagi bergantung pada satu negara tujuan. Yang kedua, kelincahan operasional menjadi faktor penentu daya saing. Tarif membuat struktur biaya berubah secara tiba-tiba. Perusahaan global seperti Apple dan Mattel mampu mengubah konfigurasi rantai pasok dan proses produksi, bahkan memindahkan lokasi pabrik dalam waktu singkat. Mereka bisa meminimalkan dampak secara signifikan. Ini soal efisiensi adaptif. Jadi, perusahaan harus menyiapkan skenario fleksibel, baik untuk produksi, pengadaan bahan baku, dan pengelolaan stok. Lalu susun ulang kontrak pasokan dengan klausul adaptif. Berikutnya, analisa ulang struktur biaya internal untuk melihat komponen mana yang paling sensitif terhadap perubahan tarif atau logistik. Kita paham ketahanan biaya atau cost resilience adalah aset strategis baru. Ketiga, desain nilai tambah harus berorientasi lokal dan tahan tekanan. Tarif tinggi muncul akibat struktur nilai tambah rentan, karena masih bertumpu pada ekspor bahan jadi atau separuh jadi. Kalau bahan baku masih banyak impor dan proses hilir lemah, perusahaan akan terkena 2 kali tekanan, yaitu tarif dari luar dan biaya tinggi dari dalam. Maka perusahaan perlu mulai membangun ekosistem lokal yang efisien, baik dalam aspek bahan baku, tenaga kerja, sampai logistik. Penggunaan komponen lokal bukan hanya soal patriotisme, melainkan strategi untuk memotong risiko biaya. Insentif pajak atau kemitraan dengan UMKM lokal juga bisa dijadikan bagian dari strategi hilirisasi internal perusahaan. Supaya dengan begitu nilai tambah bisa dikendalikan dan tidak mudah digoyang faktor eksternal. Perusahaan-perusahaan di Indonesia jangan lagi sekedar bertahan. Ambillah langkah-langkah strategis yang lebih gesit dan berani dalam menghadapi dunia yang semakin tidak terduga. Ini penting karena ketidakpastian akan terus datang dalam berbagai bentuknya.
Apakah itu kebijakan global, disrupsi teknologi, krisis geopolitik, atau perubahan iklim? Maka perkuatlah ketahanan struktural, bangunlah sistem yang adaptif, serta asahlah terus kemampuan membaca risiko dan merespon cepat. Ketangguhan bukan lagi sekedar keunggulan. Ketangguhan adalah syarat utama untuk bertahan dan menang di tengah perubahan yang tidak bisa diprediksi.